Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya memulai presentasi terkait inovasi media pembelajaran Ismuba, perkenalkan saya Fuad Sukrizen dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Semoga kita seluruhnya pada hari ini dan seterusnya terus dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait pengembangan media pembelajaran Ismuba. Judul yang saya ambil adalah peningkatan aktivitas belajar fikih munakahat dengan media komik digital dan juga sokratif pada siswa kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Baik, yang pertama, latar belakangnya adalah kenapa saya mengambil media ini. Saat ini kita berada di media atau saat ini kita berada di era 4.0 yang dimana menuntut kita guru dan juga siswa untuk menggunakan teknologi sebagai pembelajaran atau sebagai media pembelajaran. Saat ini banyak proses pembelajar yang sepertinya menurut siswa adalah kurang menyenangkan, membosankan, sehingga dengan adanya pengembangan media pembelajaran ini diharapkan agar pembelajaran bersifat menyenangkan, tidak membosankan, dan mereka tetap serius, mereka dapat menyerap apa yang disampaikan oleh seorang guru, yang dimana medianya berbasis internet, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pembelajaran tetap lebih optimal. Untuk saat ini saya menggunakan dua media pembelajaran. Yang pertama adalah komik digital dengan aplikasi Komika, dan yang kedua adalah sokratif.com. Yang pertama adalah Komika. Aplikasi ini begitu mudah dan cara untuk mengaplikasikannya atau pengoperasiannya begitu mudah sekali. Yang pertama, kita arahkan anak untuk menuju kepada Play Store mereka masing-masing dan mereka bisa men-search atau mencari Komika. Mereka bisa mendownload dan menginstal aplikasi yang sudah saya kasih tanda garis hitam tersebut. Ketika sudah mendownload itu, kita nanti setelah membuka, kita akan diberikan 3 fitur. Yang pertama adalah galeri, yang kedua adalah kamera, dan yang ketiga adalah multi. Jadi kita bisa menggunakan ketiga ini untuk membuat komik yang dari bahannya adalah bisa dari foto, bisa dari sumber-sumber yang lain. Nah, ini contoh saja saya coba untuk pengoperasian bagaimana. Yang pertama, ketika kita klik galeri, aplikasi ini meminta kepada kita untuk memberi izin mengakses galeri yang ada di HP kita atau di laptop kita. Ketika kita sudah memberi izin kepada aplikasi ini, maka aplikasi ini memberikan sebuah gambar-gambar yang ada di HP kita, seperti yang sebelah kiri. Ketika kita memilih salah satu daripada gambar tersebut, maka gambar itu yang akan kita buat menjadi komik. Contoh yang ada di tengah ini, saya memilih gambar seorang anak, 2 anak, yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Nah, ketika sudah memilih satu itu, di bawah kita diberikan fitur untuk merubah menjadi kartun, komik, flow, stem, lucid, dan lain sebagainya. Ada banyak. Contoh saja kita mengambil satu fitur yaitu stem. Ketika kita mengklik stem, maka secara otomatis gambar yang kita pilih berubah menjadi kartun atau komik yang seperti paling kanan. Nah, ketika sudah berubah menjadi komik, kita ingin memberikan sebuah catatan atau mungkin kata-kata yang diungkapkan oleh gambar tersebut. Ketika kita mengklik teks, kita diberikan banyak fitur yang bisa kita pilih. Kita pilih salah satu daripada fitur tersebut, sehingga aplikasi ini meminta kita untuk menginput teks. Kita input teks, contoh saja, jadikan aku halal. Semoga keluargaku ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ketika sudah seperti itu, kita klik apply. Nah, hasil sudah selesai dan kita bisa save. Dari fitur yang lain, contoh ketika kita klik kamera, maka aplikasi ini secara langsung meminta kita untuk mengambil gambar atau foto.
Ketika kita meminta multi, maka aplikasi ini memberikan banyak fitur untuk membuat komik bukan hanya dari satu gambar, tapi dari multi gambar. Nah, ini singkat dan ternyata hasilnya luar biasa, sangat menarik. Contoh seperti ini. Segera halalkan pasanganmu, insya Allah sakinah mawaddah warahmah, dan seterusnya. Komik ini yang kita inginkan adalah anak membuat. Sebelum membuat komik ini, otomatis anak membaca dari literasi bacaan, sehingga mereka menyimpulkan, sehingga mereka membuat kata-kata yang dimana sesuai dengan materi kita, sesuai dengan KD kita, sesuai dengan materi yang kita inginkan. Contoh, kalau materi saya adalah pernikahan, ketentuan-ketentuan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Ini contoh. Sehingga dengan begitu secara tidak langsung anak menjadi membaca, anak menjadi berpikir dan berkreasi untuk membuat komik yang dimana aplikasi ini sesuatu yang baru di mereka dan begitu mudah. Sedangkan kita menuju kepada aplikasi yang kedua, yaitu Sokratif. Aplikasi ini adalah cara seorang guru untuk mengetahui apakah proses pembelajaran kita ini dinyatakan berhasil atau tidak. Contoh yang paling mudah seperti ini, kita search saja di Google adalah Sokratif. Sokratif. Kita akan diminta antara Sokratif teacher atau student. Kita memilih Sokratif teacher, karena kita sebagai teacher. Nah, dia meminta login, kita klik begitu. Nah, kita ada banyak fitur di Sokratif ini, sehingga ketika pembelajaran sudah dinyatakan selesai dari proses pembukaan dan intinya, dan sebelum ditutup, kita akan coba untuk analisis pembelajaran. Jadi anak-anak nanti diminta untuk masuk lewat Sokratif Student. Kalau kita untuk cara membuat kuis begitu mudah. Kelebihan daripada aplikasi ini adalah kita bisa memonitor jawaban siswa, kita bisa memonitor bagaimana soal yang susah, soal yang mudah, dan soal yang sedang. Dan anak-anak bisa kita acak soalnya, anak-anak satu dengan yang lain berbeda, dan juga bisa kita acak jawabannya, dan di akhir anak-anak bisa kita tunjukkan nilai yang mereka dapatkan. Cara membuat begitu mudah. Yang pertama kita klik quiz, setelah itu add quiz, create new. Setelah itu kita bisa memilih contoh antito kuisnya kita ganti berubah menjadi pernikahan. Di sini ada banyak pilihan, yaitu multiple choice, true, false, answer, dan lain sebagainya. Ketika ini sudah kita pilih, maka kita langsung save and exit. Maka kuis sudah tersimpan di sini, yaitu pernikahan. Kalau memang kita ingin melaunching daripada anak-anak biar bisa menjawab, kita tinggal klik launching, kita klik kuis, dan kita contoh memilih salah satu daripada kuis yang sudah kita persiapkan. Contoh bab 1 sampai bab 3 begitu ya. Setelah itu kita klik next. Nah, disinilah kelebihan daripada aplikasi ini. Jadi kita bisa mengacak tentang jawaban mereka, kita bisa mengacak tentang pertanyaannya, kita bisa memberikan feedback. Ketika anak-anak menjawab A, ternyata yang betul C, kita memberikan feedback jawaban kepada anak tersebut ataupun tidak. Dan di akhir kita bisa menunjukkan skor finalnya kepada anak tersebut atau tidak. Itu terserah guru yang ingin. Ketika sudah kita menyiapkan semuanya, kita tinggal klik start, maka anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, di akhir reportnya kita bisa mengklik report tersebut dan kita mendapatkan nilai siswa secara langsung dan juga soal-soal yang kita anggap susah dan juga yang kita anggap mudah, itu kita bisa mempunyai data tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan presentasikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dua media pembelajaran ini bisa kita aplikasikan di Ismuba. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semamda, do the best.